Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhairi Zaini Faizar Nur, berasal dari partner 4A, Stambuk 2019 dengan NIM 083. Di sini saya bersama dengan teman-teman saya. Yang pertama ada Rifda Nabilah, dan yang kedua ada Restu Indah Nur Hayati. Pada kali ini, Laboratorium Anatomi dan Morfologi Tumbuhan memasuki judul idioblast dan anomali. Dengan saya sendiri akan membawakan materi berjudul anomali. Adapun sampel yang kami gunakan pada judul anomali meliputi Dracaena sp, Amaranthus spinosus, Canangium odoratum, Passiflora sp, Nymphaea sp, Hydrilla sp, Zeamys, dan yang terakhir ada Triticum aestivum. Apa itu anomali? Anomali itu sendiri adalah suatu keadaan di mana terjadinya penyimpangan bentuk atau struktur pada tumbuhan, ataupun jaringannya yang mengalami kelainan pada tumbuhan tersebut. Nah, anomali ini terjadi karena beberapa penyebab. Yang pertama, ada posisi kambium yang abnormal. Nah, pada Sarjania ichthyoctoma, kambium aslinya muncul dalam beberapa pita yang terpisah, masing-masing mengelilingi bagian-bagian xilem dan floem primer. Tipe batang ini tampak terbentuk dari beberapa batang yang melebur. Kemudian, selanjutnya, ada floem di antara xilem. Nah, pada Acorus sp, floem intersiler selalu sekunder dan terdapat sebagai pulau-pulau yang tenggelam di dalam xilem sekunder. Kemudian selanjutnya ada pembentukan kambium aksesoris dan aktivitasnya. Dan yang terakhir ada kambium di luar stele. Nah, anomali ini memiliki beberapa tipe. Apa itu tipe anomali? Tipe-tipe anomali itu ada berkas yang tersebar, atau bisa juga kita bilang berkas pengangkut yang tersebar. Kemudian ada floem interxilem, dan yang terakhir adalah skleroid bertingkat. Nah, di skleroid bertingkat ini, pada sampel kita yang memiliki tipe anomali skleroid bertingkat adalah Canangium odoratum. Dan pada sampel kita yang memiliki tipe anomali floem interxilem adalah Passiflora sp. Kemudian yang terakhir, pada sampel ini yang memiliki tipe anomali pembuluh tersebar atau berkas pembuluh tersebar atau berkas pengangkut tersebar adalah Amaranthus spinosus. Sekian penjelasan mengenai anomali dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Restu Indah Nur Hayati, dengan materi idioblast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Indah Nur Hayati. Saya dari partner 8A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang idioblast. Jadi, idioblast ini adalah sebuah sel atau sekumpulan sel dalam suatu jaringan yang mempunyai bentuk dan fungsi yang berbeda dengan jaringan yang letaknya berdekatan. Nah, idioblast ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, itu ada idioblast sebagai alat sekresi, dan yang kedua sebagai idioblast sebagai alat ekskresi. Idioblast sebagai alat sekresi merupakan sekumpulan sel penghasil zat di mana di dalam zat ini tidak dikeluarkan melalui sel atau jaringan yang berdekatan. Beberapa macam alat sekresi. Yang pertama itu ada saluran getah. Saluran getah ini merupakan cairan yang berwarna putih susu yang terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah Tissifera vessel dan Laciciferous cell. Dan yang kedua itu ada sel resin dan minyak. Sel resin dan minyak ini merupakan sel yang mengandung resin atau damar, kemudian ada minyak eteris. Minyak eteris ini memiliki ciri khusus. Yang pertama, dia mudah menguap. Yang kedua, baunya sangat harum. Yang ketiga, baunya mudah merangsang. Dan yang terakhir, memberikan rasa panas atau rasa pedas. Yang ketiga itu ada sel lendir. Sel lendir ini merupakan sel yang memiliki bentuk variasi. Biasanya sel ini berlapis dan ditemukan pada jaringan. Kemudian sel ini memiliki kandungan zat polisakarida yang berupa lendir. Kemudian ada zat penyama. Zat penyama ini merupakan sel yang bentuknya untayan atau rangkaian. Kemudian dia mengandung tanin atau pewarna alami. Sel mirosin. Sel mirosin ini mengandung senyawa protein yang
mengandung mirosin. Kemudian ada sel kristal. Sel kristal ini terdiri dari garam-garam CA oksalat. Kemudian ideoblas sebagai ekskresi atau kelenjar merupakan sekumpulan sel penghasil suatu zat di mana zat tersebut dikeluarkan dari sel atau jaringan yang bersangkutan. Kelenjar terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kelenjar epitel, kelenjar rambut, dan nektaria. Kelenjar epitel adalah kelenjar yang sel-selnya terdiri dari sel-sel yang berdampingan antara sel satu dengan sel lainnya. Kelenjar ini terdapat di epidermis. Biasanya dinding sel epitel ini memiliki kutikula yang berporus dan ada yang tidak memiliki kutikula. Ada kelenjar rambut. Kelenjar rambut ini terdapat di epidermis. Terdiri dari satu sel dan ada juga yang memiliki banyak sel. Di dalam sel rambut terdapat koleter. Koleter ini adalah kelenjar rambut yang terdapat pada epidermis. Di dalam kelenjar rambut ini terdapat blastokola. Blastokola ini adalah zat yang dihasilkan oleh kelenjar rambut yang fungsinya sebagai pelindung kelenjar dan terdiri dari lendir dan damar. Kelenjar rambut terdapat hidatoda. Hidatoda ini merupakan kelenjar-kelenjar yang tidak mengeluarkan zat tertentu, melainkan mengeluarkan tetesan air. Nah, hidatoda ini memiliki ciri khusus. Yang pertama, mempunyai celah terbuka dan sel-selnya sangat kecil. Kemudian, hidatoda ini terdapat di tepi-tepi daun. Yang terakhir, di dalam ideoblas ekskresi ini terdapat nektaria, yaitu kelenjar yang menghasilkan zat gula atau madu. Biasanya nektaria ini terdapat di bagian bunga, terdiri dari floral nektarial. Floral nektarial ini terdapat di bagian bunga yang berperan sebagai penyerbukan bersilang atau penyerbukan tersendiri. Kemudian ada ekstrafloral nektarial, yaitu kelenjar yang terdapat di luar bunga. Nektaria ini memikat serangga, bukan untuk penyerbukan, melainkan untuk menggelincirkan serangga ke perangkap yang dibuat oleh tumbuhan. Selanjutnya, serangga ini akan masuk ke dalam enzim proteolitik yang keluar dari kelenjar lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifdah Nabilah dengan NIM 1980505091. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai sampel dan tipe dari sampel tersebut. Pada kelompok kami memilih pada tanaman Mangifera indica yang merupakan contoh tanaman dari Ideoblas. Mangifera indica adalah mangga dengan famili Anacardiaceae. Nah, sebelumnya saya telah menggambarkan struktur sel pada folium Mangifera indica untuk dijelaskan terlebih dahulu. Nah, seperti ini bentuk struktur sel dari folium Mangifera indica. Nah, yang pertama ini adalah jaringan epidermis atas. Jaringan epidermis atas adalah jaringan terluar pada tubuh tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi ataupun proteksi organ-organ di dalam tubuh tumbuhan dari rangsangan luar. Yang kedua ada jaringan palisade. Jaringan palisade adalah sengkumpulan sel yang berbentuk tegak dan tersusun rapat. Fungsinya adalah sebagai tempat terjadinya fotosintesis yang berkaitan dengan proses transpirasi. Nah, selanjutnya yang ketiga ada jaringan spons atau jaringan bunga karang. Jaringan spons adalah kumpulan dari beberapa sel yang tidak bercabang dan susunannya tidak teratur, seperti ini, berantakan. Nah, fungsinya adalah sebagai ikatan pembuluh dari daun dan juga merupakan tempat penyimpanan gas ataupun oksigen dari daun. Nah, yang keempat adalah saluran getah. Saluran getah adalah sel atau kumpulan sel yang berisi sejenis cairan berwarna putih seperti susu. Nah, yang terakhir
adalah jaringan epidermis atas. Untuk pengertian dan fungsinya sama seperti jaringan epidermis bawah. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai tipe dari sampel kami. Tipe idioblasnya yaitu saluran getah, lebih tepatnya adalah sel getah. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian saluran getah, tipe-tipe dari saluran getah, dan juga fungsi dari saluran getah. Pengertian saluran getah adalah sel atau kumpulan sel yang di dalamnya berisi cairan berwarna putih seperti susu. Para ahli menyebutnya dengan lateks atau latises. Nah, secara lazim, saluran getah ini juga disebut sebagai sel-sel ataupun jaringan dari lacticiferus, di mana lak itu berarti susu. Nah, kemudian, jika saluran getah berada di dalam bagian-bagian tubuh tumbuhan, akan menciptakan suatu sistem-sistem yang akan melakukan penerusan ataupun penunjangan pada jaringan-jaringannya. Nah, saluran getah dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama ada articulate anastomosing lactiferus atau bulu-bulu getah yang beranastomase, dan articulate non-anastomosing lactiferus ataupun disebut juga sebagai bulu-bulu getah yang tidak beranastomase. Nah, untuk bulu-bulu getah yang beranastomase dapat dijumpai pada tumbuh-tumbuhan dengan famili seperti Caricaceae, Papaveraceae, dan Euphorbiaceae. Nah, sedangkan untuk bulu-bulu getah yang tidak beranastomase dapat dijumpai pada tumbuh-tumbuhan dengan famili seperti Liliaceae dan Musaceae. Nah, untuk tipe yang kedua dari saluran getah adalah lacticiferous cell atau sel getah, yaitu suatu saluran getah yang memiliki sel yang sangat panjang. Nah, saluran getah dengan tipe sel getah ini memiliki dua tipe lagi, yaitu non-articulate unbranched lacticifer yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan dengan famili Moraceae, Urticaceae, dan Apocynaceae. Nah, yang kedua ada non-articulate branched lacticifer yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan dengan famili Euphorbiaceae dan Moraceae. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai zat-zat yang terkandung dalam saluran getah. Zat-zat tersebut adalah karbohidrat, asam-asam organik, enzim, gum, rubber, alkaloid, dan juga sterol. Nah, selanjutnya untuk fungsi dari sel getah, yang pertama adalah untuk mengangkut zat makanan, yang kedua adalah untuk mengangkut oksigen dan gas-gas lainnya, yang ketiga adalah untuk menyimpan makanan karena di dalamnya terdapat banyak karbohidrat, dan yang terakhir adalah untuk menutup luka karena di dalamnya terdapat banyak hormon dan juga enzim. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.